Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuan Guru. Ini Eka Satriadi dari Bangka Belitung ingin menanyakan tentang yang mana baru mulai dikatakan kita ini Islam. Apakah kita sejak lahir dikatakan Islam, atau yang dikatakan Islam itu apabila sudah kita mengenal diri kita, mengenal Allah? Bagaimana menurut pendapat dan tanggapan Tuan Guru? Dan satu lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan zat, sifat, af'al dan asma pada Allah dan pada hamba? Mohon pencerahannya Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita mulai dinyatakan sudah beragama Islam? Di sisi syariat, di sisi manusia, sejak lahir pun kita sudah dinyatakan seorang yang muslim, yang Islam. Di sisi manusia, tergantung orang tuanya muslim apa tidak. Bila muslim, ya anak-anaknya otomatis sudah muslim, sudah Islam. Di sisi manusia, di sisi masyarakat, alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud apakah sejak kapan kita dikatakan muslim? Nah, di sisi manusia, di sisi syariat sudah kita bahas barusan. Sedangkan muslim, Islam di sisi Allah, sebentar dulu. Islam di sisi Allah yang dimaksud sudah beragama di sisi Allah, yakni awwaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama di sisi Allah itu adalah mengenal Allah, bertemu Allah, bertajali pada Allah. Inilah yang dimaksud agama di sisi Allah. Jadi selamatnya hati menyaksikan selain Allah, itulah yang dinamakan agama di sisi Allah. Yakni selamatnya hati dari kewujudan diri manusianya, selamatnya hati dari kehidupan diri manusianya, selamatnya hati dari kuasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Yakni apa yang dimaksud Islam di sisi Allah itu? Yakni hati sudah taubat dari mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Hati sudah bertobat dari menggaibkan Allah menjadi menyatakan wujud nyatanya Allah. Karena wujud nyata ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Selama manusia masih merasa dirinya yang paling wujud daripada Allah, selama manusia merasa dirinya paling hidup daripada hayatullah,
Selama manusia masih merasa dirinya berkuasa daripada kuasa Allah di dalam hati dan badannya, maka selamanya hati masih kufur, hati masih ateis, hati masih ingkar kepada Allah. Tentunya di sisi Allah belum dikatakan Islam karena belum bersyahadat menyaksikan Allah di dalam ma'rifatullah. Inilah agama yang rahmatan lil alamin. Hal ini bukan hanya untuk orang Islam saja. Seluruh manusia, seluruh agama, bila imannya seperti ini, yakni tidak mensekutukan Tuhannya atas diri manusianya, maka seluruhnya dikatakan Muslim, dikatakan Islam, dikatakan selamat di sisi Allah. Apapun agamanya, siapapun orangnya yang mempraktekkan iman seperti ini, dialah orang yang selamat di sisi Allah. Akan tetapi realitanya sekarang ini, mayoritas saudara-saudara kita selama ini agamanya dan bertuhannya hanya menyembah manusia. Islamnya secara manusia, secara syariat. Imannya masih iman kepada manusianya yang lebih wujud daripada iman kepada Allahnya yang wujud. Jadi pada intinya belum dikatakan Islam di sisi Allah, karena agama dan bertuhannya masih secara badan-badaniah. Sedangkan Allah hanya memandang hati. Sedangkan Allah hanya memandang gumpalan daging itu. Gumpalan daging itu suci dari selain Allah atau masih najis. Yakni hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya dan makhluk. Jika hati masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, jika di hati kita masih wujud diri manusianya, jika di hati kita masih wujud hidup manusianya, jika di hati kita masih wujud kuasa diri manusianya, meskipun ibadah apapun, sholat apapun, puasa apapun, seluruh ibadahnya tidak sampai kepada Tuhannya, karena hatinya masih najis. Meskipun badan-badannya disuci-sucikan dengan air wudhu, namun hati masih najis, tetaplah najis di sisi Allah. Karena Allah hanya memandang hati. Kalau manusia, kalau kita akan memandang badan, memandang zahir, karena penyembah zahir yang dituhankan, yang ditauhid-tauhidkan di hati kita selama ini diri manusia kita dan diri manusia yang lainnya. Karena di dalam hati kita belum selamat dari selain Allah, maka belumlah dikatakan Islam, maka belumlah dikatakan beragama di sisi Allah, melainkan tak beragama. Karena apa? Karena di hatinya masih mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan hidup Allah dengan hidup manusianya. Karena di hatinya masih mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa
diri manusianya. Pada intinya manusianya lebih wujud menjadi Tuhan daripada Allah Tuhan pencipta diri manusianya.